Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengguna dan pengembang sistem, dan selamat menonton. Di sini saya menggunakan referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond M. Chalel Jr. Giorgio P. Skell. Yang pertama ada organisasi bisnis. Itu pertama ada dukungan sistem informasi bagi organisasi. Jadi itu dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi manajemen itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Organisasi layanan informasi itu yang pertama ada sumber daya informasi, spesialis informasi, analis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Selanjutnya ada sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasi. Nah, ini jadi ada gambarnya, ada area-area organisasional dan tingkatan-tingkatannya, kalian bisa lihat sendiri ya. Langsung saja di sini ada struktur organisasi layanan informasi. Jadi spesialis informasi dalam layanan informasi dapat organisasikan menurut berbagai macam acara. Unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi beralokasi di unit IT. Selanjutnya ada tren dari struktur transentralisasi ke desentralisasi. Ini jadi ada gambarnya struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi inovatif. Jadi perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area-area masing-masing. Jadi struktur ini memiliki kesulitan karena dua alasan seperti pertama ada IT kini memainkan peranan yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Selanjutnya ada perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi yang tersedia dari vendor dan konsultan. Selanjutnya ada sebagai respon atas kebutuhan, para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur inovatif, yaitu yang pertama ada model sekutu atau partner model, selanjutnya ada model platform atau platform model, yang selanjutnya ada model berskala atau scalable model. Selanjutnya di sini ada model jaringan organisasi sistem informasi. Di sini ada gambarnya dan kalian bisa lihat sendiri dan diperhatikan. Selanjutnya di sini ada komputasi pengguna akhir. Itu merupakan kata yang sinonim dengan pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu yang pertama ada antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dampak pendidikan komputer, peranti lunak siap pakai. Di sini ada rantai komunikasi tradisional, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini yang selanjutnya. Jadi pengguna sebagai suatu sumber daya informasi itu adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Selanjutnya di sini ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Itu yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua itu ada mempersempit jarak komunikasi. Di sini ada resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama itu ada sasaran sistem yang buruk, kedua ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, 3 ada penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, 4 hilangnya integritas data, 5 hilangnya keamanan, dan yang terakhir ke-6 itu ada hilangnya kendali. Selanjutnya di sini ada kriteria pendidikan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembang sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Selanjutnya di sini ada
Pengetahuan pengembangan sistem. Jadi pengetahuan itu adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah normal maupun melalui upaya sendiri. Misalnya di sini ada keahlian pengembangan sistem, itu ada 4, yaitu keahlian komunikasi atau communication skill. Yang kedua ada kemampuan analisis atau analytical ability. Yang ketiga ada kreativitas atau creativity. Yang keempat ada kepemimpinan atau leadership. Selanjutnya ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya yang mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan yang berharga itu ada 7, yaitu yang pertama ada 1 peranti keras, 2 peranti lunak, 3 spesialis informasi, 4 pengguna, 5 fasilitas, 6 basis data, dan 7 ada informasi. Selanjutnya di sini ada otomatisasi kantor. Apa sih otomatisasi kantor itu? Yaitu otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Jadi OA itu meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informasi yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Suatu keunggulan OA adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya di sini ada pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Ada contoh-contohnya aplikasi OA, yaitu antara lain yang pertama ada 1 pengolah kata, kedua email, ketiga fax, keempat ada penanggalan elektronik. Di sini ada model OA, itu ada gambarannya. Selanjutnya di sini ada kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office itu mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan 1 atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Jadi konsep ini itu dimulai dengan telekomuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Sini ada keuntungan dan kerugian telekomuting. Keuntungan telekomuting ada 2, yaitu fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi. Kerugiannya di sini ada yang bersifat isolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. 3, meningkatnya ketegangan keluarga. Selanjutnya di sini ada hoteling. Keuntungan hoteling itu adalah pemanfaat sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Resiko hoteling adalah meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya itu ada 4, yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, 2 itu ada biaya peralatan yang lebih rendah, ketiga ada berkurangnya penghentian pekerjaan, dan yang terakhir keempat ada kontribusi sosial. Selanjutnya ada kerugiannya itu ada 2, yaitu yang pertama moral yang rendah, dan yang kedua itu ada kekhawatiran akan resiko keamanan. Selanjutnya ada organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya atau virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya itu yang pertama ada industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi ide dan kecerdasan atau biasa disebut dengan istilah ekonomi 3I atau 3I economy. Istilah tersebut diberikan untuk menjabarkan industri-industri dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Selanjutnya ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia tersebut menjadi masalah salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan pengguna sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.